There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hai, semangat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini aku seneng banget kedatangan alat masak baru. Yap, sesuai judul di video ini. Jadi ini tuh adalah kompor satu tungku plus regulatornya yang baru saja aku order. Nah, barangkali teman-teman di sini ada yang lagi bingung nih mau pilih kompor apa, tipe apa. Siapa tahu penjelasan aku di sini bisa bermanfaat. Ini aku pilih kompor gas satu tungku dari merek Rinnai plus regulatornya juga dari merek Rinnai. Nah, sekarang aku unboxing dulu sekalian review dan simpulkan alasannya kenapa sih aku pilih keduanya ini. Dan ini dia kompor gas satu tungku Rinnai RI511T untuk LPG dan tentunya sudah lulus SNI. Nah, seperti yang kita tahu ya, kompor gas Rinnai ini tuh telah terjamin kualitasnya maupun keamanannya. Dan untuk isinya di sini yang pertama ada kartu garansi, ada garansi 1 tahun untuk servis dan spare part, dan ada garansi 5 tahun untuk katup gas. Terus yang kedua ada buku petunjuk manualnya juga. Di sini sudah lengkap untuk cara penggunaan, cara pemeliharaan, maupun petunjuk cara mengatasi gangguan. Nah, terus ini kompor gasnya berbahan stainless steel, kelihatan mewah banget ya teman-teman. Lalu ada tatakan kuali dan juga burnernya. Nah, untuk tipe yang ini burnernya ada dua, ada burner yang kecil maupun yang besar. Ini juga alasannya kenapa aku pilih kompor gas tipe ini teman-teman. Nah, ini dia untuk kelengkapannya. Di sini akan aku bahas lebih detail lagi. Kompor ini tuh memiliki desain top plate berbahan stainless steel sehingga membuat dapur terlihat lebih modern dan juga lebih mudah dibersihkan ya teman-teman. Dan kalau menurut aku kompor ini juga kokoh ya, jadi cukup mampu untuk menahan beban walaupun cuma satu tungku. Lalu knop berbahan plastik ABS jadi lebih kuat, anti retak dan tahan panas. Ada child lock safety-nya juga tuh, pengaman pada katup gas untuk menghindarkan kebocoran gas misal akibat knop dimainkan anak-anak, karena gas tidak akan keluar jika knop tidak ditekan dan diputar sekaligus. Kemudian ada 4 posisi api pada knop dan kualitas katup gas Rinnai ini hingga 110.000 kali putaran ya teman-teman. Kaki karet pada kompor didesain khusus agar menempel kokoh pada permukaan kaca ataupun keramik sehingga lebih stabil dan tidak mudah bergeser. Dan tentunya kompor gas Rinnai RI511T ini sudah lulus SNI dan terjamin keamanannya. Tatakan kualinya pun didesain anti slip dengan pan support yang bergerigi seperti ini, menjadikan wadah memasak lebih stabil dan tidak mudah bergerak. Nah, langsung aja di sini aku pasang untuk tatakan kualinya dan juga burnernya. Ada burner yang kecil dan yang besar. Untuk kompor gas Rinnai RI511T ini, burner api tengahnya itu ada 5 titik teman-teman. Nah, jadi otomatis apinya pun jadi lebih besar. Memiliki api turbo sehingga memasak lebih cepat dan matang lebih merata. Serta api lilin yang berguna untuk menghangatkan dan memasak masakan yang membutuhkan api kecil. Sekarang lanjut ke regulatornya, aku pilih dari merek Rinnai juga yang tipe RG622MS. Sudah lulus SNI untuk regulator maupun selang gasnya. Regulator ini tuh khusus untuk kompor low pressure dan umum digunakan untuk keperluan memasak di rumah. Nah, panjang selangnya 1,8 meter, bahan termoplastik. Jadi lebih tahan panas, anti retak dan anti bocor, dan lebih aman dalam penggunaan. Kalau yang biasa itu kan bahan plastik biasa warna hitam itu ya. Nah, luarnya stainless steel jadi lebih aman dari gigitan tikus. Untuk kedua ujungnya dilengkapi klem kupu-kupu, jadi lebih mudah dikencangkan tanpa obeng. Nah, seperti ini. Dan berbahan stainless steel ya, jadi nggak mudah berkarat.
Kemudian ada indikator tekanan gas, pengaman anti bocor, garansinya 1 tahun, dan ada kunci kuningan. Nah ini untuk pengamannya ya, kalau ke atas itu kan belum terkunci dan terpasang selang gasnya. Kalau ke tengah dia udah terkunci tapi belum mengalir gasnya. Kalau ke bawah dia baru terkunci dan gasnya udah mengalir. Nah kalau yang ini kan tipe low pressure, kalau yang high pressure itu biasanya di atasnya ada ini ya kerannya lagi. Nah ini untuk indikator gas atau tekanan gasnya. Oke, sekarang langsung aja mau aku pasang selang gasnya. Jadi ujung satunya itu di bagian kompor dan ujung satunya lagi di bagian kepala regulator. Ini dimasukin aja sampai maksimal. Kalau udah kencengin kelam kupu-kupunya dan sambungkan ke tabung gas, udah deh indikatornya bakalan menyala. Jadi nggak perlu pakai obeng teman-teman. Oke, sekarang mau coba nyalain. Nah biasanya emang gitu ya teman-teman, kalau di awal itu nggak langsung nyala, jadi coba terus, soalnya dia lagi ngatur udara yang ada di selangnya gitu. Nah ini udah nyala dan posisinya ada di max nih, di api turbo. Jadi seperti ini, apinya besar banget ya, dan apinya juga biru nih teman-teman. Nah kalau ini di posisi api sedang, lalu ini api turbonya, kemudian api lilin besar, dan yang terakhir api lilin kecilnya teman-teman. Nah sekarang aku langsung aja mau masak. Ini aku lagi mau masak sambal goreng udang, nanti dicampur kentang sama buncis gitu teman-teman. Ini aku siapin bahan-bahannya, pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, ada jahe, lengkuas, serai, daun salam juga. Nah ini nanti bumbunya dihaluskan dan jangan lupa pakai santan ya teman-teman. Kalau aku tuh sambal goreng suka yang versi masih banyak kuahnya gitu loh teman-teman, jadi bukan yang versi kering gitu, karena aku suka kuahnya gitu sih. Nah ini aku potong-potong dulu untuk kentang dan buncisnya ya. Nah kalau teman-teman suka versi yang mana nih, yang kering atau yang berkuah juga? Aku karena nggak suka petai ya, jadi nggak pernah bikin sambal goreng pakai petai gitu sih. Banyak versi sih ya teman-teman, kan ada yang udang, petai, hati atau ampela gitu ya. Nah kalau aku sukanya ya ini aja bahan-bahannya. Nah ini bumbunya mau aku blender. Ini bumbunya agak banyak, nanti mau aku pisahkan sedikit untuk masak selanjutnya, karena aku tuh agak mager kalau mau blender terus gitu ya teman-teman, jadi suka aku banyakin gitu kalau lagi blender. Nah ini langsung aku siapin wajannya dan senang banget bisa cobain kompor baru. Kalau apinya udah biru kayak gini tuh udah nggak khawatir ya teman-teman, wajan atau panci-panci kita bakalan gosong, aman deh pokoknya. Oke, nah ini bumbunya ditumis dulu pokoknya sampai mateng. Nah ini aku masukin daun salam, serai, lengkuas, pokoknya ditumis sampai mateng. Nah baru deh kemudian masukin bahan-bahannya. Yang pertama aku masukin dulu udangnya, ditumis dulu sampai udangnya mateng ya. Nah kemudian baru masukin kentangnya. Ini aku juga tim yang nggak pernah digoreng dulu nih kentangnya ya, soalnya lebih enak aja sih menurut aku ya dibanding digoreng dulu gitu. Bebas sih teman-teman, sesuai selera. Nah kemudian aku masukin santan. Ini aku pakai santan kara aja yang ukuran kecil itu. Nah ini aku tunggu agak kentangnya sedikit lembut lah ya, baru terakhir masukin buncisnya. Nah itu diaduk-aduk dulu pokoknya sampai santannya tuh ini ya mateng, baru deh bisa ditinggal. Ini aku tambahkan garam, kaldu jamur, dan sedikit kecap. Aku nggak terlalu suka warnanya kalau terlalu cerah gitu ya, jadi suka warnanya tuh yang agak gelap-gelap gitu loh. Nah ini terakhir aku masukin buncisnya teman-teman, udah deh. Nah ini tinggal ditunggu sampai empuk ya, pokoknya paskan dulu rasanya. Oke, ini udah jadi masakan aku, dan kalau menurut aku sih matangnya jadi lebih cepet gitu ya. Buat teman-teman yang lagi cari kompor gas satu tungku, ini aku rekomendasikan banget yang tipe RI511T. Nah nih teman-teman, wajan aku juga aman, nggak ada gosong sama sekali walaupun pakai api turbo ya, karena apinya tuh biru teman-teman. Nah ini langsung aja mau aku bersihkan, bersihinnya juga gampang. Nah buat teman-teman yang mau samaan langsung aja ke toko terdekat maupun ke marketplace kesayangan teman-teman, atau cek link yang ada di description box. Sekian dulu review dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.